Kita ketemu lagi di video tentang kinematika dan dinamika. Nah, kita akan membahas masalah sistem koordinat baru untuk gerakan pada bidang. Nah, sudah kelihatan sekarang gambarnya. Nah, kali ini kita akan membahas gerakan pada bidang datar dengan menggunakan sistem koordinat yang baru. Namanya sistem koordinat normal dan tangensial. Nama lain dari sistem koordinat ini saya ngasih nama itu sistem koordinat sopir. Karena karakteristiknya persis seperti kalau kita mengendarai kendaraan. Nah, di sini diperlihatkan gambar tentang sebuah mobil yang bergerak. Nah, yang pertama kita lihat tentunya adalah yang ini. Ini adalah lintasan mobil lengkap dengan arah geraknya. Dan sebagaimana lintasan mobil atau jalan, dia ada belokan, ada lurus. Nah, kita sekarang mau pakai sistem koordinat yang paling alamiah untuk kondisi seperti ini. Caranya, kita membuat satu sistem koordinat, terus kita tempel di mobil. Nah, mana sumbunya? Sumbunya ada dua. Depan, satu lagi samping. Depan itu untuk akselerasi, Anda tekan gas, atau untuk melambat, atau Anda tekan rem. Sedangkan kalau yang samping, Anda untuk belok, kiri dan kanan. Nah, sistem koordinat ini menempel di mobil. Jadi, letaknya berubah-ubah, letaknya selalu sama dengan letaknya mobil, lalu kemudian arahnya juga selalu sama dengan arahnya mobil. Ya. Jadi, yang arah depan, ada arah yang samping. Nah, nama resmi dari depan dan samping adalah tangensial untuk depan. Kenapa disebut tangensial? Tangensial artinya menyinggung. Dan arah depan adalah arah kecepatan. Dan kita sudah tahu kecepatan selalu menyinggung lintasan. Maka kita menamakan sumbu arah depan ini adalah tangensial. Ya, sesuai dengan karakteristiknya dia. Nah, sisanya adalah sistem arah sumbu samping. Ya. Samping itu mana? Kiri atau kanan? Ya tergantung arah beloknya. Kalau Anda sedang belok ke kanan, arah sampingnya ke kanan. Kalau Anda sedang ke kiri, arah sampingnya ke kiri. Nah, belok ini tegak lurus dari arah depan. Sehingga tegak lurus atau menggunakan istilah normal. Normal artinya tegak lurus ya, untuk vektor. Nah, sehingga kita sekarang punya sistem koordinat yang namanya tangensial dan normal. Saya ingin Anda mengamati hal ini. Kenapa? Karena ini pertama kali Anda berkenalan, kemungkinan besar ya, dengan sistem koordinat yang bukan kartesian. Dari SMA sampai Anda masuk universitas, selalu sistem koordinatnya kartesian. Di engineering, di science, kita punya lebih dari satu pilihan untuk sistem koordinat. Dan ini juga Anda pertama kali melihat sistem koordinat yang letaknya berubah-ubah. Kartesian kan letaknya tetap. Juga demikian, arah sumbunya juga berubah-ubah. Kalau kartesian, arah sumbunya tetap. I tetap horizontal, J tetap vertikal. Yang paling tinggi. Nah, inilah pengenalan mengenai sistem koordinat sopir atau normal tangensial. Ada depan, ada samping, sampingnya samping arah belok. Pertanyaan, kalau nggak belok gimana? Nah, tidak relevan. Atau tidak ada kendala Anda harus pilih kiri atau kanan. Karena tidak belok, lurus, ya udah pilih aja salah satu kiri kanan, tidak akan ada efeknya.
Nah, lalu kemudian sistem koordinat ini menempel dan bergerak bersama partikel. Dengan kita sekarang sudah punya sistem koordinat dan sudah melihat vektor satuan yang membentuk sistem koordinat ini, sekarang kita menggunakannya untuk quantitative analysis. Nah, ini adalah kuantitatifnya. Yang pertama kita bicara yang ini. Kalau mau berjalan dia mesti punya kecepatan. Kecepatan ada arah dan besar. Ya. Besarnya berapa? Besarnya berapa? Dinyatakan oleh skalar V. Kata kuncinya adalah skalar. Nama lainnya speed. Ya. Nah, ini biasanya ditunjukkan oleh speedometer di kendaraan. Satu lagi adalah arah, ke timur laut, ke utara, atau ke apa. Nah, untuk sopir, dia hanya punya satu arah, ke arah depan. Jadi kita langsung mengalihkannya. Berapa speednya? V kecil, V biasa, skalar. Arahnya mana? Arah ke depan. Nah, karena kita sudah mendefinisikan kecepatan, maka sekarang buat kita, akselerasinya gimana? Ya, sederhana. Turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Nah, karena kecepatan adalah hasil kali dari dua suku, kita menggunakan dalil-dalil turunan atau derivatif untuk kasus perkalian dua suku, dan hasilnya seperti yang terlihat di sini. Ya. Sebelah kiri tanda plus itu suku yang pertama, sebelah kanan tanda plus itu suku yang kedua. Buat kita sederhana. Ini turunan skalar terhadap waktu. Kita sudah tahu konsepnya. Yang ini, nah ini agak aneh. Turunan vektor satuan terhadap waktu. Ya. Turunan vektor satuan terhadap waktu. Nah, untungnya kita sudah mempelajari pada slide sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita review bagaimana turunan dari vektor satuan arah depan terhadap waktu. Nah, di sini sebelum kita maju, maaf ini kayaknya saya agak belok sedikit. Sebelum kita maju mengenai turunan vektor satuan, sekarang kita mau meninjau geometri gerak dari mobil kita atau partikel kita. Nah, ini adalah pembesaran dari lintasan, vektor kecepatan, vektor satuan arah depan atau tangensial, vektor satuan arah samping atau arah normal. Karena ini belok kiri, maka vektor normalnya ke arah kiri dari vektor satuan tangensial. Ya. Nah, kita juga dikasih tahu bahwa vektor kecepatan adalah hasil kali antara skalar speed dengan vektor satuan tangensial. Ya. Gambarnya seperti apa? Nah, ini seperti yang hijau. Ya. Nah, kita juga sudah belajar sebelumnya di beberapa slide sebelumnya. Ada yang namanya panjang busur yang mewakili perpindahan dari titik awal A ke titik akhir A aksen. Dan kita sudah pernah lihat bahwa busur ini diasumsikan sebagai busur lingkaran. Walaupun lintasannya mungkin bukan lingkaran ya. Nah, kalau ini busur lingkaran, kita tanya dua hal. Mana jari-jarinya, berapa bentangan sudut yang membentuk busur tersebut. Jari-jarinya di sini dinyatakan sebagai rho. Nah, sudut bentangannya adalah lagi-lagi D beta dan satuannya radian karena nanti mau kita pakai untuk menghitung panjang busur. Dan saudara sudah belajar di SMA, ini lihat bahwa panjang busur sama dengan radius dikalikan sudut dengan syarat sudutnya dalam satuan radian. Nah, sehingga sekarang dengan tahu geometri ini kita pakai seperti yang terlihat di panah ini. Jadi skalar V, speed, adalah turunan pertama dari si panjang busur terhadap waktu. Sehingga sekarang kita mau melihat lagi. Nah, ini kita lihat sekarang. DS-nya kita dapat dari sini. Terus kita tahu dari
geometrinya bahwa ds sama dengan rho kalikan d beta. Sehingga ds-nya kita substitusi menjadi seperti ini. Tentunya kita akan tanya, itu kenapa kok radius rho kok keluar dari tanda turunan? Apa dia konstan? Ya, di dalam gambarnya terlihat bahwa kita mengasumsikan busur dari A ke A aksen adalah sebuah busur lingkaran yang pusatnya ada di titik C seperti terlihat di gambar. Nah, sehingga dari seperti ini, sekarang ini kita substitusi lagi menjadi yang terakhir ini. Dengan kata lain, rumus ini memperlihatkan speed adalah radius dari busur lingkaran dikalikan laju perubahan sudut terhadap waktu dengan syarat satuan sudutnya adalah radian. Nah, ini mengenai geometri gerak. Ada hubungan skalar antara laju speed v, radius lintasan rho, dan sudut yang dibentang oleh gerak tersebut. Dalam hal ini adalah turunan pertama sudut beta terhadap waktu. Nah, demikianlah mengenai geometrinya. Sekarang kita maju lagi. Nah, dari sini kita sekarang bisa melihat, ya, di gambar ini diperlihatkan, ini gambar yang ini kiri, diperlihatkan dua posisi dan di masing-masing posisi ada kecepatan v dan ada vektor satuan tangensial dan vektor satuan normal. Dalam hal ini yang diperlihatkan adalah tangensialnya, dan tangensial arahnya harus sama dengan arah panah di dalam lintasan. Nah, ini coba saudara lihat arah panah di lintasan. Nah, ini bersesuaian. Ya. Nggak yang satu ke atas ini, yang satu ke bawah. Nah, ya. Kita buat harus sesuai. Nah, lalu kemudian ini sekarang yang kita pakai. Dari sini kita lihat, vektor satuannya berubah ternyata. Yang tadinya arahnya ke sini, seperti terlihat ini, kemudian berubah arahnya jadi ke arah yang lain. Terlihat di sini. Berapa laju perubahan vektor satuan ini? Nah, kebetulan kita sudah bahas di video yang lalu, ya. Dan saudara bisa lihat, ya, di saudara lihat lagi, nanti silahkan rujuklah ya. Kalau vektor satuan syaratnya panjangnya selalu satu. Karena ada selalu satu, tidak ada perubahan panjang. Sehingga satu-satunya yang menyebabkan perubahan vektor satuan adalah perubahan arahnya. Dan perubahan arah sudah kita bahas sebelumnya dengan menggunakan geometri segitiga sama kaki. Ya. Nah, dan alasnya ini adalah perubahan vektor satuan. Karena di sini kita membahas vektor satuan tangensial, maka ini adalah arah perubahan vektor satuan tangensial. Makanya ada subskrip T. Dan berapa panjangnya? Menggunakan rumus segitiga sama kaki seperti terlihat di sini dengan sebuah persyaratan, lagi-lagi sudutnya harus dalam radian. Ya. Nah, lalu kemudian kita maju. Nah, ini berapa perubahan ini? Arah dan besar perubahan vektor satuan ini. Ini hanya mengulang dari yang kita pernah bahas sebelumnya. Nah, ini panjangnya adalah panjang alas segitiga adalah kaki segitiga dikalikan sudut yang dibentangnya. Kelihatan di sini ya. Sekarang kita tahu panjangnya, kita tanya lagi, arahnya kemana? Nah, arahnya kita sudah pernah membahas bahwa kalau d betanya mendekati 0, maka perubahannya akan tegak lurus terhadap si vektor satuan semula. Jadi perubahan vektor satuan tangensial selalu tegak lurus vektor satuan tangensial itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita tahu arah dan besar perubahannya, kita membaginya dengan waktu supaya kita tahu lajunya. Nah, di sini notasinya ada pakai dot notation. Membacanya adalah turunan pertama, karena cuma ada satu titik, vektor satuan tangensial terhadap waktu. Beginilah cara membaca variabel ini.
Kenapa ada garis di bawahnya? Karena ini vektor, bukan skalar. Ya, bedakan dengan d beta yang dia merupakan skalar, tidak perlu garis bawah. Nah, notasinya adalah seperti yang terlihat di sini, ya, terhadap waktu. Nah, karena kita sudah tahu arah dan besarnya, ketegaklurusannya akan mengakibatkan arahnya E normal. Ya. Panjang dari perubahan panjang alas tersebut adalah ini, ya, seperti yang terlihat dari rumus ini. Nah, sehingga kita bisa menggunakan juga notasi dot, di mana B beta dot adalah turunan pertama sudut beta terhadap waktu. Nah, setelah ini ketemu, kemudian baru kita tuliskan di sini. Persamaan ini cara membacanya adalah turunan pertama vektor satuan tangensial terhadap waktu adalah laju sudut beta dengan arah normal, ya, atau dikalikan vektor satuan normal. Nah, di sini sengaja saya pakai, kok ini nggak ada garis bawahnya, saya pakai notasi bold font, jadi huruf tebal seperti yang biasanya dipakai di buku. Jadi slide ini juga memperlihatkan ada dua cara untuk menulis vektor dan membedakannya dari skalar. Lengkap sudah, kita sudah tahu turunan pertama vektor satuan terhadap waktu, dan ini sekarang kita substitusi balik ke akselerasi. Ya, ini tadi kecepatannya, akselerasinya turunkan terhadap waktu, jadinya seperti ini. Yang baru adalah yang ini, turunan pertama vektor satuan tangensial terhadap waktu. Kita sudah dapatkan pada slide sebelumnya bahwa inilah turunannya, lalu kemudian turunan ini kita substitusi sehingga kita mendapatkan dua vektor. Yang normal adalah vektor untuk belok, akselerasi untuk belok, yang tangensial adalah akselerasi untuk merubah speed, jadi lebih cepat atau melambat. Inilah hubungan antara kecepatan dan akselerasi dengan menggunakan sistem koordinat normal. Nah, lalu kemudian kita sekarang mau melihat akselerasi itu sendiri. Nah, akselerasi seperti ini. Jadi tadi ini rumusnya sama, cuma saya ganti. Ini adalah vektor akselerasi. Lagi-lagi tadi saya katakan, yang EN ini adalah untuk belok, kiri dan kanan. Kalau nggak belok gimana? Ya ini sama dengan 0. Lalu kemudian ini adalah untuk gas atau rem. Nah, besaran atau panjang dari berbagai suku di dalam persamaan vektor ini adalah seperti terlihat di sini. Ini akselerasi untuk belok, ini akselerasi untuk mempercepat atau memperlambat. Dan yang ini itu adalah akselerasi total. Ini penting. Kenapa? Karena pada permukaan ban dan jalan, akselerasi ini akan minta bahwa ban dan jalan itu mampu menyediakan friksi sehingga mobilnya bisa melakukan akselerasi. Apa yang terjadi kalau jalannya licin? Dia bilang, saya nggak bisa nyediain akselerasi ini. Mobilnya tidak akan belok, mobil tidak akan melambat, mobil tidak akan jadi lebih cepat, walaupun Anda berusaha. Nah, kemudian sekarang tiba waktunya kita melihat ya interpretasi geometri dari akselerasi seperti apa, seperti tergambar di sini. Lagi-lagi seperti yang saya kita tulis tadi, belok, melambat atau mempercepat. Dan ini adalah ilustrasinya. Ya, mobil bisa mengalami akselerasi apa saja. Sebagai contoh, ini gas sambil belok kiri. Kenapa belok kiri? Karena dia ke arah kiri normalnya. Kenapa kok dia ngegas bukan ngerem? Karena arah panahnya sesuai dengan arah panah pada lintasan. Ya. Yang lain ini, ya, lagi-lagi ini adalah akselerasi total yang ini. Ya. Dan ini rem sambil belok kanan. Kenapa kok belok kanan? Karena ke arah kanan dari mobil akselerasinya. Kenapa kok melambat? Karena arahnya, komponennya itu berlawanan arah dengan arah
pada lintasan. Ya. Dan yang terakhir, yang ini. Ini nggak ada komponen arah ke samping. Arah kecepatan dengan arah akselerasi sama. Apa yang terjadi? Oh, dia sedang ngegas dan dia lurus, nggak belok-belok. Kok bukan ngerem? Karena arahnya sesuai dengan arah gerak pada lintasan. Ya. Dan kemudian saya summary-kan atau saya ringkaskan, inilah kira-kira si ringkasan dari kecepatan dan akselerasi dengan menggunakan sistem koordinat normal tangensial. Nah, catatan yang kecil adalah kita hampir tidak pernah tertarik membicarakan posisi. Hampir tidak pernah tertarik membicarakan posisi ketika kita menggunakan sistem koordinat normal tangensial. Yang diobservasi biasanya hanya kecepatan dan akselerasi. Nah, ini ilustrasi tadi, ini mobil. Kalau mobil mau pakai sistem koordinat normal tangensial, kita tanya, mana arah kecepatannya, mana arah depan? Oh, arahnya depan ke sana. Ya, sudah, itu kita pakai sebagai arah tangensial. Nah, terus mobil bisa mengalami berbagai macam akselerasi. Apa arti fisiknya? Kita ambil contoh yang ini, yang lain nanti Anda silahkan interpretasi sendiri. Oh, ini punya komponen ke arah kanan, berarti belok kanan. Terus juga punya komponen ke arah depan, bukan belakang, berarti dia nancep gas. Nih, sekali lagi. Baik, sekarang pada waktunya kita melihat beberapa ilustrasi atau contoh tentang soal-soal. Ya. Nah, ini ada soalnya. Lalu kemudian seperti biasa soal itu dikasih dalam bentuk narasi dan gambar, ya, sketsa. Lalu kemudian saya menuliskan rumus akselerasi untuk sistem koordinat normal tangensial. Lalu setiap informasi yang saya highlight kuning, warna kuning, saya map ke persamaan ini. 3,5 G, dari mana ini? Karena ada informasinya. 18 km per hour per jam, per detik. Jadi setiap detik turun 18 km per jam. Nah, ini juga saya ambil dari informasi di narasi di buku. Ya. Lalu kemudian ini kita tanya, mana arah tangensialnya? Ini, arah depan. Nah, V-nya ke arah. Nah, lalu kemudian kalau V-nya ke arah horizontal, tentunya normalnya vertikal, ke atas atau ke bawah. Ini ke atas atau ke bawah? Ya jelas ke atas. Kenapa? Karena bentuk lintasannya melengkung seperti ini, dan dia sedang mengarah nanti ke atas. Jadi kita bilang, atau kita bisa tandai bahwa akselerasi normal arahnya ke atas. Jarak ini nanti kita lihat peranannya. Apa saja di sini? Ini slide yang sama sebetulnya, cuma saya mapping saja. Jadi A itu berhubungan dengan persamaan ini. Jadi 3,5 G tadi, yang atas yang ini, itu adalah ini. Lalu kemudian anormalnya itu bersesuaian dengan persamaan ini. Ya. Lalu kemudian A tangensialnya itu bersesuaian dengan persamaan ini. Ya. Dan ini seperti kita lihat, ini adalah si akselerasi tangensialnya atau laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Setelah kita mapping, kita tahu harganya, yang kita lakukan adalah menggunakan data-data ini untuk menghitung berbagai komponen akselerasi. Seperti terlihat di sini. Jangan lupa, semua satuannya harus seragam. Jadi kalau ini pakai meter per detik kuadrat, yang ini juga harus pakai meter per detik kuadrat. Ya. Nah, perhatikan bagaimana saya konversi satuan akselerasi ini dilakukan. Lalu kemudian juga kecepatannya dibuat sesuai adalah meter per detik. Setelah angka-angka ini sudah konsisten satuannya, kita pakai terhadap rumus yang kita lihat pada slide sebelumnya ini. Yaitu kita tahu akselerasi total, kita tahu akselerasi tangensial, sehingga akselerasi normalnya bisa kita dapatkan. Kita tahu kecepatan, ya. Kita tahu akselerasi normal, sehingga radius kurvaturnya
bisa kita dapatkan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ini radius kurvaturnya siapa? Ini adalah radius kurvaturnya partikel. Dalam hal ini partikel sudah disebutkan diwakili oleh titik pusat massa atau sentroid di titik C. Jadi, angka yang kita dapatkan ini adalah radius lintasan yang dialami oleh titik C, bukan radiusnya rel. Berapa radiusnya rel? Kalau kita lihat gambarnya, karena jaraknya 0,8, tinggal ditambah 0,8 meter. Demikianlah contoh mengenai penggunaan sistem koordinat normal tanggensial. Nah, selesai mengenai hal ini, kita akan menggunakan lagi sistem koordinat normal tanggensial, tapi untuk lintasan yang lebih sederhana. Yaitu lintasannya bentuknya adalah lingkaran. Apa bedanya lingkaran dengan lintasan umum? Kalau lingkaran, radiusnya konstan. Ya, jadi sudah, itu informasi yang paling berguna, radiusnya konstan kok. Lalu yang kemudian kedua, sudut beta ini sekarang dengan mudah bisa didefinisikan dan biasanya sama dia dipakai atau diganti dengan sudut theta, karena theta dan lingkaran itu biasanya pasangan yang sering sekali dipakai supaya orang tidak terlalu banyak variasi notasi ya. Nah ini sudah, sehingga sekarang karena beta sama dengan theta, nanti kita substitusi. Jadinya seperti ini, ya. Nah, ini rumusnya sama dengan yang tadi, kecuali bahwa nanti rho-nya kita ganti dengan R, betanya kita ganti dengan theta. Sehingga kalau itu kita ganti, kita mendapatkan persamaan seperti ini. Ya. Untuk lintasan yang bentuknya lingkaran, kita punya penyederhanaan seperti terlihat di slide ini. Demikianlah mengenai normal tangensial dan aplikasinya untuk gerak melingkar. Sekarang kita maju ke beberapa contoh. Nah, ini adalah contohnya, ya. Jadi di sini diperhatikan ada beberapa yang diketahui, ya, yang saya highlight warna kuning, dan demikian juga tugas yang harus Anda hitung, yaitu yang saya highlight berwarna hijau. Nah, gambar yang menemani narasi soal ini adalah seperti terlihat di sini. Perhatikan informasi-informasi yang terlibat. Kecepatan posisi A, posisi B, kecepatan pada A, kecepatan pada B, sudut yang dibentang dari A ke B, radius dari lingkaran. Ini lingkaran ya. Nah, lalu kemudian menghitung perubahan kecepatan dengan menggunakan segitiga vektor, di mana kecepatan A ditambah dengan perubahan kecepatan akan menjadi sama dengan kecepatan B, dan gambar ini saya ulangnya di sini supaya besar. Dan dari gambar lintasan kita tahu ada sudut delta theta yang bisa kita manfaatkan atau kita pakai dalam menghitung apa-apa yang diminta sesuai dengan yang diwarnai hijau. Sudah, tinggal dimasukkan saja satu persatu. Ya. Ini dari mana ini dapatnya? Dari segitiga ini. Jadi ini rumus geometri segitiga dapat, lalu kemudian diturunkan terhadap waktu, ya, delta t-nya ketemu, sehingga kita bisa tahu akselerasi sesaatnya adalah akselerasi v kuadrat dibagi r. Ya. Ini apa nih? Normal atau tangensial? Ya, ini normal atau tangensial. Nah, tentunya dengan sangat mudah saudara lihat, kalau lihatnya ini normal kok. Ya kan? Oh, nggak ada tangensialnya, karena sudah disebutkan di kuning ini. Lajunya konstan, tidak ada perubahan laju, tidak ada akselerasi arah tangensial. Inilah mengenai satu contoh bagaimana aplikasi sistem koordinat normal tangensial untuk menganalisa akselerasi. Nah, kemudian saya akan maju lagi dengan soal yang lain, dan ini contoh soal yang terakhir sebelum saya akhiri video ini.
Nah, di sini ada sebuah mobil yang bergerak melingkar. Ya. Nah, soalnya biasanya gambarnya cuma dikasih yang kiri. Ya. Gambar yang kiri, Anda baca di PDF yang saya sertakan, apa informasinya. Nah, di soal-soal seperti ini, Anda butuh gambar tambahan. Anda harus buat sendiri. Soal gambar yang dikasih tidak memperlihatkan lintasan. Nah, Anda buat sendiri. Kalau ini Anda lihat dari atas, bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini, sehingga kita tahu, oh ini bagaimana akselerasinya arah tangensial dan arah normal. Nah, di sini kebetulan yang jadi persoalan adalah arah normal. Dia tanya arah normalnya, sehingga kita tahu pasti ke arah lengkungan lingkaran ini, yaitu ke pusat lingkaran. Nah, kemudian arahnya adalah, berarti arahnya seperti ini. Ini saya copy, kemudian saya taruh di sini. Sehingga saya tahu kalau dilihat dari belakang, mobil ini sebetulnya sedang mengalami akselerasi ke arah kiri. Kenapa ke kiri? Karena kalau dilihat dari atas, titik pusat lingkarannya ada di sebelah kiri mobil tersebut. Ya, saya nggak akan membahas mengenai bagaimana solusinya karena ini sangat sederhana. Yang penting yang ingin saya kemukakan di sini adalah kadang-kadang Anda perlu menggambar. Dan kalau ada gambar di mana mobilnya dari belakang atau dari depan, Anda harus gambar sendiri dari atasnya kelihatannya kayak apa supaya akselerasinya terlihat di gambar Anda. Demikianlah saudara-saudara materi mengenai gerak partikel pada bidang datar dengan menggunakan sistem koordinat normal tangensial atau sistem koordinat sopir. Ya. Nah, kita sekarang maju ke, bukan maju menutup dengan ini. Jadi ini adalah sebuah struktur apa yang bisa Anda capai pada saat belajar, namanya Bloom's taxonomy. Ya, dan Anda kalau belajar pasti mulai dari mengingat, remembering, mengerti, understanding, menggunakan, applying, menganalisa, terus kemudian mengevaluasi, dan terakhir menciptakan. Kalau untuk pelajaran kita bagaimana? Menciptakan itu apa? Menciptakan soal untuk mengukur kemampuan seseorang dalam belajar kinematika. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semoga sukses. Sampai ketemu lagi.